gampang banget tengkar gitu ya. Beda dikit bubar-bubaran gitu, beda dikit tazir-taziran gitu kan. Ya. Banyak kalian. Wah, Nanti dulu, nanti dulu. kan kau membangunkan singa yang sedang tidur ya? Iya. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua perdebatan antara seorang Wahabi dengan seorang Ustadz, yang dimana mereka hampir baku hantam karena berbeda pendapat teman-teman ya. Itulah alasannya kenapa kita harus membagikan ini, supaya mereka juga tahu dan sadar bahwa ketika mereka menghujat kekristenan, bahkan ada yang menginjak-injak Alkitab, tetapi di kalangan mereka sendiri yang dimana itu satu Tuhan, satu kitab, tapi mereka masih bisa baku hantam. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Islam kekuatannya dilemahkan oleh elit global. Saya baru tahu, oh, ternyata Islam begini ya. Jadi kayaknya Islam itu kayak kaku banget sih. Banyak orang yang jadi malas ngaji gitu. Islam itu banyak polisinya gitu. Iya. Begini salah menurut yang ini, begini salah menurut yang ini. Jadi salah terus. Kadang-kadang udahlah, gue ngapain sih gue di lingkungan dunia circle pengajian begini. Yang gue disal-salin melulu kan gitu jadinya. Nah sekarang ini gampang banget tengkar gitu ya. Beda dikit bubar-bubaran gitu, beda dikit tazir-taziran gitu kan. Ya. Banyak kalian. Wah, Nanti dulu, nanti dulu. kan kau membangunkan singa yang sedang tidur ya? Iya, nanti dulu. Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Sudah lagi Jauh kak. ya, jangan kayak gitu. Kan lucu. Kan kita kan baik-baik. Ditambah lagi. Apakah kurang sempurna? Bukan seperti itu yang saya maksud. Untuk masalah kejayaan Islam, kita perlu jembatan, ya kan? Sedangkan di zaman Rasulullah saja banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang. Artinya saya sedang mengislamkan orang Islam. Butuh wasilah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh jembatan. Sayyidina itu kecintaan saya. Anda pasti punya kecintaan kepada bapaknya. Anda pasti punya kecintaan. Begitu banyak orang yang hari ini tersesat ya. Kalau ustaz-ustaz seperti antum ini. Nah, ini juga yang dipermasalahkan. Antum mudah sekali menyesat-nyesatkan orang. Ya kan mudah perkara itu kan. Ketika sesuatu itu kan jelas. Agama ini kan jelas. Iya, Agama ini tegas. Bukan keras. itu benar. Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sesat. Apakah Anda pikir dengan seperti Anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak. Tidak sama sekali. Saya bukan membentak. Saya menyampaikan sesuatu yang hak. Saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustadz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya kekerasan. Bil hikmah. Ya memang benar Rasul tidak dengan kekerasan. Tapi kita lihat apabila hari ini orang berbuat amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, harus diam. Antum baru punya pengikut satu, sombongnya minta ampun. Ya kan? Istighfar antum kepada Allah. Boleh tanya sekarang? Sama Pak Ujang, coba tanya. Ya, kalau Pak Guru ini memang betul-betul bagus. Karena pendirian kita, perubahan sikap kita. Kalau menurut saya Pak Ujang itu salah cari guru. Justru dia berada pada guru yang benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun, ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya kesini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Dan saya menyalahkan. Kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi SAW, itu kan pasti salah, perkara yang diada-ada. Antum pernah tahu dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah SAW.
terompanya sendalnya sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat. Salat sakrul wudhu yang dia lakukan. Benar. Beda. Kita dengan sahabat beda. Apa yang membeda? Sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sementara kita tidak melihat baginda Rasulullah SAW. Banyak hari ini orang beramal tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau antum punya murid yang banyak, berapa banyak murid yang tersesat? Nah, ini kesalahan antum. Semudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkafirkan maupun menyalahkan. Namun kan ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Dengar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar. Seorang dai masa emosian? Saya tidak emosi. Justru saya ingin meluruskan kesesatan. Nah, di mana letak kesesatan saya? Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Antum yang beristighfar, bukan saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini, kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, apakah bisa dikatakan saudara? Itulah pentingnya berwasilah. Saya bisa ke sini kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Ayo coba ngomong ya. Pokoknya tidak. Nanti dulu, sabar. Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Udah lagi Coba. ya, jangan kayak gitu. Kan lucu. Kan kita kan baik-baik. Bukan. Kalau kita datang hanya untuk Ya, saya ingin meluruskan kepada umat. Ini di media loh, ya kan? Beberapa video yang kemarin pun saya sudah tonton. Banyak umat ini mengetahui semua. Jadi jangan sampai umat ini tersalahkan dengan apa yang antum ucapkan itu. justru ucapan saya ini agar umat ini jadi benar, jadi tahu Tapi dengan nafsu. mana yang benar, mana yang salah. Masa dengan nafsu? Ya, bahwasanya di dalam hati, coba bawa sifat Rasulullah dalam diri Anda. Sifat Rasulullah SAW tidak pernah mendakwahkan itu dengan kekerasan, dengan yang namanya nafsu segala macam. Kalau Anda membawa dakwah dengan hikmah, nggak mungkin Anda cengkeweng saya seperti ini. Malu kita seorang dai kok seperti itu. Ya kalau antum tidak berbicara seperti itu, saya kan tidak akan lakukan itu. Tapi emang harus seperti itu ketika Ya ketika sesuatu yang mungkar, maka kita harus mungkar. walaupun dia saudara kita se-Islam. Walaupun saudara Islam ketika dia mungkar, Sekarang saya tebak dulu, Anda ini orang Wahabi pasti. Anda udah boleh bohong. Sekarang apa? Ya kan? Anda pasti orang Wahabi. bukan. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Saya ini orang yang mengikuti salafus soleh. Itu sama saja, kawan. Kata kamu sama. Sama saja. Kata saya tidak. Sebetulnya orang-orang seperti Anda itu justru malah bertaklid buta kepada guru Anda. Siapa yang taklid buta pada guru? Sedangkan Anda tadi berkata bahwasanya itulah manusia tersesat dengan meyakini kepada guru-gurunya. Ini kan jembatan. Sekarang saya tanya, kamu punya guru, sedangkan dia saja hampir bertaklid buta kepada Anda. Dia tidak bertaklid buta, justru dia menemukan guru yang benar. Di mana letak benarnya kalau Anda selalu menyalahkan orang lain? Sekarang saya kasih tahu, iblis laknatullah alaihi dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Saya tidak merasa paling benar, juga paling baik. Namun saya merasa berada di jalan yang benar. Itulah letak kesalahan Anda. Coba Anda tabayun. Banyak para alim ulama di Indonesia ini. Bukan cuma 1-2 gelintir saja. Antum sudah belajar 1-2 gelintir, antum sudah merangkum keseluruhan. Ya kan? Apakah alim ulama ada jaminan? Saya tanya. paham. Saya tanya, kamu sekarang ada jaminan? Kalau saya berkata demikian, ya kan? Saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya serahkan. Urusan masalah jaminan itu wilayah Allah, bukan wilayah saya. Kamu aja nggak bisa menjamin, antum aja nggak bisa menjamin. Kalau saya bisa menjamin, antum mau bicara apa sekarang? Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Itu kata Rasulullah kan? Seluruh umat pasti masuk surga. Ketika saya ajak mereka taat kepada perintah Allah, berarti kan mereka masuk surganya Allah. Kamu sudah mengkotak-kotakkan si A, B, C, D, E. Saya tidak mengkotak-kotakkan.
Nah, kan yang masuk ke dalam surga ini mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ikut, apakah dia akan ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Ngobrol sama antum ini kayaknya nggak bisa dengan yang namanya model seperti ini. Antum itu saklek, berpikirnya dengan satu titik seperti itu. Jadi Saya tidak berpikir satu titik. Pokoknya saya mengikuti manhaj salafus soleh, yang benar. ya itulah Ini jalan yang harus Wahabi. kita ikuti. Ini jalan yang harus kita ikuti. Bertaklik buta itu namanya, saudaraku. Kalau saya menyarankan, Ini murid Ustaz ini. bukan, tapi mereka adalah saudara seperjuangan saya. Saya merasa di sini terpanggil, ya kan, dengan apa edukasi yang antum sampaikan. Menurut saya, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu kan kata kamu. Iya, Itu kata kamu. Apakah hanya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? yang seperti apa yang Anda maksud? Coba Anda jelaskan dulu, apa saja yang kami tidak pernah mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Banyak. Tadi antum bilang wasilah. Satu, Lalu banyak lagi amal seperti tahlilan, yasinan, lalu ziarah ke makam-makam wali. jelas Wahabi, masa masih nggak mau ngaku? Ya kan gitu. Jelas-jelas Wahabi kok. Anda bertaklik buta kepada si Abdul Wahab, ya kan? Bertaklik buta kepada guru. Udahlah, gak ada guna. Emosi Bapak ini, Masya Allah. Udah, kan gak ada guna bicara dengan orang bodoh. Nah kan, mudah sekali Anda berbicara demikian. Anda mondok di mana, saya tanya? Pernah mondok nggak? Apakah sahabat mondok? Iya betul, kebetulan dengan adanya di pondok inilah meniti ilmu yang betul-betul mengajarkan Islam yang sempurna. Saya mondok, saya tahu ilmunya. Mungkin Anda nih, mungkin belajarnya cuma buka-buka di YouTube aja ya kan? Wali YouTube Anda itu. Islah, coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah gini aja lah, kita nggak usah banyak kalian. Wah, Yaudah. Nanti dulu. Baik-baik kan. kau membangunkan singa yang sedang tidur ya? Ya, nanti dulu. Hehe. Bangunkan dulu ya. Yaudah. Udah. Sampai emosi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat ya bagaimana mereka yang dimana mereka itu satu Tuhan dan mereka percaya satu kitab. Tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka sejalan, mereka sependapat, mereka seia dan sekata. Nah, artinya teman-teman bahwa sekalipun mereka percaya satu Tuhan dan mereka percaya akan nabi mereka sendiri, mereka percaya akan satu kitab sendiri, tetapi itu justru bisa membuat mereka berbeda pendapat. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara Muslim ya, yang mayoritas atau yang dimana itu 100% itu agama Islam, tetapi justru ada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, justru mereka di sana perang-perangan, bunuh-bunuhan. Kenapa teman-teman? Karena mereka merasa dirinya yang paling benar, pendapatnya yang paling benar, alirannya yang paling benar, tafsirannya yang paling benar. Nah, itu yang kemudian kita cegah ya di Indonesia ini kalau ada kelompok-kelompok yang mau mendirikan khilafah. Karena sekalipun nanti Indonesia ini menjadi misalnya contoh ya, menjadi negara Islam, tapi itu tidak menjamin bahwa akan damai, akan ada kesatuan hati. Nah, bisa saja sebaliknya ada perbedaan pendapat dan justru yang terjadi ya saling bunuh-bunuhan, perang saudara, itu yang terjadi. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya, bahwa marilah kita tetap jaga kesatuan, kerukunan dan lain sebagainya supaya kita benar-benar menjadi negara yang maju. Jangan kita sibuk dengan soal-soal agama lagi, itu masalah pribadi, itu masalah hubungan dengan Tuhannya sendiri teman-teman. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.